Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Kamsurya. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua bagaimana cara mengatasi ketika hipotesis penelitian kita ditolak. Pastikan Anda menonton video ini tanpa skip sehingga bisa menjadi inspirasi buat Anda ketika mengalami hal tersebut. Kejadian hipotesis ditolak tentunya sering terjadi, terutama bagi mereka yang melaksanakan penelitian kuantitatif. Ketika hal itu terjadi, biasanya para peneliti pemula merasakan panik ataupun merasa gagal dalam penelitian. Apakah ini benar gagal? Tentunya jawabannya tidak sama sekali. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara mengatasi ketika hipotesis kita ditolak, perlu dipahami beberapa alasan kenapa hipotesis kita sampai bisa ditolak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, data tidak cukup valid. Jika data yang kita gunakan tidak valid atau tidak akurat, maka besar kemungkinannya hipotesis yang kita ajukan itu akan ditolak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh itu benar-benar valid dan akurat. Data tersebut haruslah berasal dari sumber yang kredibel, yaitu sampel penelitian kita. Alasan yang kedua yaitu kesalahan dalam menggunakan metode penelitian. Ketika kita salah dalam menggunakan metodologi penelitiannya, maka besar kemungkinannya hipotesis kita akan ditolak. Misalnya kita salah dalam menentukan ukuran sampel, atau kita salah dalam menentukan teknik samplingnya, instrumen yang kita gunakan, ataupun jenis analisis data yang kita gunakan pada proses analisis. Ini bisa berpengaruh terhadap ditolaknya hipotesis penelitian kita. Alasan yang ketiga adalah pengaruh dari variabel lain. Biasanya dalam proses penelitian itu kita membatasi terhadap beberapa variabel saja dalam penelitian. Nah, bisa jadi hipotesis kita ditolak itu karena pengaruh dari variabel lain yang tidak di-cover atau tidak masuk dalam variabel penelitian kita. Oleh karena itu, penting sekali memastikan dan mengantisipasi berbagai pengaruh variabel lain terhadap hasil penelitian kita. Apalagi teman-teman yang menggunakan penelitian eksperimen, berbagai faktor atau variabel lain yang bisa berpotensi mempengaruhi variabel kita harus mampu diantisipasi, sehingga data yang kita peroleh itu akan semakin akurat dan valid. Atau jika memang memungkinkan, maka Anda perlu mempertimbangkan berbagai variabel tersebut untuk masuk ke dalam variabel penelitian Anda. Tentunya ini menyesuaikan dengan kemampuan Anda atau tujuan penelitian Anda. Alasan yang keempat adalah ukuran sampelnya. Besar kecilnya ukuran sampel sangatlah mempengaruhi terhadap hasil analisisnya. Oleh karena itu, ketika menentukan ukuran atau jumlah sampelnya harus dipastikan dengan baik sehingga sampel yang Anda pilih bisa mewakili populasi Anda. Karena dalam statistik diperlukan ukuran sampel yang cukup atau yang sesuai agar proses analisisnya dapat lebih akurat. Alasan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman peneliti terhadap teori yang digunakan dalam penelitian. Minimnya pemahaman konsep ataupun teori terhadap variabel yang kita teliti ini akan sangat mempengaruhi hipotesis ataupun instrumen yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, sangat penting buat Anda memastikan bahwa pemahaman Anda terhadap teori yang Anda gunakan berdasarkan variabel itu dipahami dengan baik. Itulah 5 alasan yang berpotensi membuat hipotesis kita ditolak. Oleh karena itu, harus dipastikan terlebih dahulu kelima hal tersebut sudah bisa Anda antisipasi dengan baik. Selanjutnya mari kita bahas apa yang perlu dilakukan jika hipotesis penelitian kita ditolak. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah periksa kembali hipotesisnya. Anda perlu memastikan kembali apakah hipotesis yang Anda kembangkan
itu sudah benar atau belum, apakah sudah didukung dengan teori-teori yang kuat atau belum, atau bisa saja terdapat variabel lain yang ikut mempengaruhi dan itu cukup dominan terhadap hipotesis yang Anda kembangkan. Langkah kedua yang bisa Anda lakukan adalah analisis kembali data Anda. Pada tahapan analisis ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan kembali. Yang pertama, data Anda. Apakah data Anda itu sudah cukup valid atau belum? Apakah data ini sudah bersumber dari sampel Anda atau belum? Dan apakah data Anda ini sudah cukup memadai untuk menggunakan statistik parameter tertentu? Ini harus dicek kembali. Yang berikut, periksa kembali apakah data Anda itu terindikasi outlier atau tidak. Nah, ketika ada outlier, maka harus dicek ulang atau harus dianalisis outliernya dulu sehingga bisa dihilangkan data yang berpotensi atau terindikasi sebagai outlier. Yang berikut, pastikan kembali memenuhi uji prasyarat analisis. Apakah data Anda sudah memenuhi uji prasyarat analisis atau belum? Ini perlu dipastikan kembali. Yang berikut adalah pastikan bahwa Anda tidak salah dalam proses analisis data, baik pada saat melakukan analisis secara manual ataupun menggunakan software tertentu. Langkah keempat, pertimbangkan kembali metodologi penelitian Anda. Apakah ukuran sampelnya sudah sesuai? Apakah instrumen yang Anda gunakan untuk proses pengumpulan data sudah sesuai atau belum? Ini harus dicek ulang. Dan yang terakhir, pastikan alat analisisnya atau statistiknya itu sudah sesuai dengan tujuan penelitian Anda, itu sudah sesuai dengan bentuk data yang Anda miliki. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil analisis Anda. Tahap terakhir yang bisa Anda lakukan adalah merencanakan tindakan lanjutan. Anda bisa menggali penyebab hipotesis Anda ditolak itu seperti apa. Anda bisa wawancara sehingga Anda menemukan bahwa ternyata dasar hipotesis kita ditolak, atau misalkan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y itu dengan alasannya ini. Di sini perlu Anda lakukan, bisa wawancara, bisa observasi, ataupun dengan menggunakan studi lainnya. Yang paling terpenting, ketika Anda sudah menemukan jawabannya kenapa hipotesis Anda ditolak, maka selanjutnya Anda perlu mencari literatur atau hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil atau temuan penelitian Anda. Sehingga ketika Anda presentasikan bahwa hipotesis saya ditolak dengan alasannya adalah A, B, dan C, juga didukung dengan hasil penelitian si X misalkan juga menemukan hal yang sama. Hal ini tentunya akan sangat membantu sekali buat Anda. Jadi hipotesis ditolak itu bukan berarti Anda gagal dalam penelitian. Itu adalah hal yang wajar. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara yang dapat dilakukan ketika hipotesis kita ditolak. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.